Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 86. Iblis Gila. Tamparan lintang membuat Agil terlempar ke tangga, lalu tubuhnya berguling menuruni undakan seperti gasing yang berputar. Hal itu membuat Liana, Aji dan semua orang terkejut. Dia melakukan apa yang dia katakan dengan melemparkan Agil ke tangga. Pria itu pasti akan mati jika dia benar-benar berguling sampai ke lantai dasar. Lintang. Wajah cantik Liana langsung pucat pasi begitu sadar kalau Lintang mungkin akan berakhir dengan membunuh Agil. Dia segera maju dan mencoba menghentikan suaminya. Selain dia, Aji dan anggota keluarga grup Barma juga merasa panik. Mereka bergegas ke tangga dan mencoba membujuk Lintang untuk berhenti. Namun, pria itu sama sekali tidak terpengaruh. Setelah melempar Agil ke lantai 14, Lintang kembali menarik kepala Agil yang berdarah dan menamparnya lagi. Plak! Hal itu membuat semua orang merinding. Tiap kali Lintang menamparnya, Agil akan berguling menuruni satu lantai. Dalam sekejap mata, teriakan dan umpatan Agil berganti menjadi tangisan. Beberapa saat kemudian, suaranya yang terus memohon ampun perlahan mulai tak terdengar lagi karena kepalanya terus-menerus mengeluarkan darah. Hampir seluruh tubuhnya berlumuran darah. Banyaknya luka di tubuh Agil menunjukkan betapa marahnya Lintang saat itu. Liana, Aji dan yang lainnya terkejut melihat kegilaan Lintang. Bagi mereka, pria itu tidak seperti sedang menampar seseorang, melainkan menepuk kutu busuk. Agil terus berguling dari lantai 13, ke lantai 10, lalu ke lantai 8. Semua orang bisa melihat keadaan Agil yang menyedihkan. Tubuhnya yang berlumuran darah sangat sulit untuk dikenali. Agil merasa sangat pusing seakan dia bisa pingsan kapan saja karena kesakitan. Saat itulah dia baru merasa menyesal. Hatinya penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Dia akhirnya mengerti kenapa 4 pengawal kekarnya sangat takut pada Lintang sampai-sampai mereka tidak bisa bangun. Orang ini adalah iblis gila. Menurut Agil, Lintang adalah iblis biadab yang sama sekali tidak peduli dengan nyawa manusia. Tolong hentikan. Jangan pukul aku lagi, kumohon. Jangan pukul aku lagi. Melihat Lintang akan menyerangnya lagi, Agil menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak dengan panik, ini semua salahku. Aku tidak akan melecehkan Liana lagi. Aku akan meminta maaf padamu dan Liana, jadi tolong lepaskan aku. Aku benar-benar akan mati jika kamu terus memukulku. Sekarang Agil merasa sangat menyesal. Seandainya dia tahu sebelumnya kalau menantu keluarga Barma sangat pemarah dan kejam, dia tidak akan pernah berani menyentuh Liana bahkan jika seseorang memaksanya. Apa gunanya polisi kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan minta maaf? Ujar Lintang datar. Semua karyawan berkumpul untuk melihat hal itu sambil membicarakannya. Akhirnya, pintu menuju lantai dasar terbuka. Kemudian, seorang pria berlumuran darah terlempar keluar, mengejutkan semua orang, lekan jejak darah di sepanjang anak tangga. Apakah dia Agil? Ya Tuhan! Bagaimana dia bisa berakhir dengan buruk seperti ini? Oh tidak, apakah sesuatu yang buruk akan terjadi? Agil adalah perwakilan dari grup Nugraha. Mereka adalah partner terbesar grup Barma. Benar. Lintang terlalu gegabah. Bagaimana bisa dia memukul seseorang hingga seperti ini? Jika Wahyu dari grup Nugraha mempermasalahkan hal ini, grup Barma akan berada dalam masalah besar. Hampir semua karyawan membicarakannya setelah mereka melihat keadaan Agil yang menyedihkan. Oh tidak, tidak mungkin grup Nugraha akan diam saja saat Agil dipukuli hingga babak belur seperti ini. Grup Barma pasti akan segera hancur. Begitulah yang para karyawan pikirkan. Saat itu Liana dan anggota keluarga Barma menjadi pucat pasi dan berkeringat dingin. Mereka tahu bahwa kejadian hari ini terlalu serius untuk diselesaikan secara damai. Lintang. Kamu memang kejam, ujar Agil dengan samar. Dia tidak dapat merasakan apapun kecuali rasa sakit yang sangat menyiksa. Seakan tulang-tulangnya akan hancur berkeping-keping. Seandainya dia tidak menutupi kepalanya saat jatuh dari tangga, dia pasti sudah mati di tempat. Lintang, Liana. Lihat saja nanti, kalau aku selamat hari ini, maka grup Barma akan hancur. Hampir semua orang bisa merasakan kebencian dalam suara Agil. Wajah semua orang di perusahaan itu seketika berubah menjadi pucat pasi. Kini mereka menatap Lintang dengan penuh kebencian. Kamu sudah keterlaluan, Lintang. Harusnya kamu memberinya hukuman kecil saja, bukan malah menghajarnya hingga seperti ini. Betul.
Liana tidak terluka, tapi kamu menghajarnya hingga babak belur. Apakah kamu sengaja membahayakan kami semua? Mereka semua menuduh Lintang setelah melihat kejadian itu. Seolah-olah Lintang adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan, sedangkan Agil adalah korban sebenarnya. Ketika semua orang menuduh Lintang, deru mesin mobil terdengar di seluruh tempat. Kemudian, mereka melihat mobil itu melaju ke depan gedung satu persatu. Setelah melihat plat nomor mobil-mobil itu, wajah para karyawan dari grup Barma berubah drastis. Bukankah itu plat nomor kendaraan grup Nugraha? Ya Tuhan, mereka benar-benar datang. Kita dalam masalah besar sekarang. Lintang, si bajingan itu pasti akan mengacaukan seluruh perusahaan. Wajah semua orang menjadi pucat pasi, terutama saat mereka melihat mobil-mobil itu berhenti dan satu persatu pria kekar keluar dari dalam sana sambil memegang tongkat kasti. Orang-orang itu membuat mereka terkejut. Ada 10, 20. Tidak, semuanya ada 30 orang. Dalam sekejap, kerumunan itu dikelilingi oleh hampir 50 pria kekar yang memegang tongkat kasti. Mereka menakuti semua orang yang ada di grup Barma, yang melangkah mundur karena takut terlibat dalam masalah. Selain itu, semua orang di perusahaan terkejut ketika mereka mengenali pria gemuk setengah baya yang memimpin kelompok pria kekar itu.